Islam berdialog dengan politik, dan ini tidak pernah Islam lepas dari dunia politik. Ya. Bagaimana bentuk dialognya? Bentuk dialognya adalah pada periode awal ketika Nabi Muhammad masih eksis, masih hidup, ya, dan terutama sudah berada di Madinah. Nabi Muhammad sebagai wakil Tuhan yang membawa agama itu tadi, dia memproduk politik berdasarkan agama. Jadi agama memproduk institusi politik, wacana politik, dan institusi politik. Negara Madinah itu adalah negara yang diproduk oleh agama, tapi bukan negara agama. Walaupun diproduk oleh agama, tidak mesti negara agama seperti negara Islam yang diinginkan oleh beberapa kelompok. Karena agama itu tidak menawarkan bentuk khusus negara, tapi agama mengajarkan bahwa harus ada institusi agar keadilan, kemaslahatan sosial itu bisa terlaksana. Jadi agama memproduk institusi politik, tetapi institusi politik yang dibentuk oleh agama melalui Nabi Muhammad itu bukan negara agama. Ya negara sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Begitu Nabi Muhammad wafat, ya ini pergumulan pertama dengan politik. Begitu Nabi Muhammad wafat, kemudian kepemimpinan bergeser kepada khalifah, maka relasi negara, relasi agama dan negara itu mengalami pergeseran. Bukan lagi agama memproduksi wacana politik atau institusi politik, tetapi sudah mulai ada bibit-bibit kekerasan yang dilakukan oleh institusi politik terhadap kehidupan agama. Ya. Apa indikasinya? Indikasinya adalah begitu Nabi Muhammad wafat, kelompok-kelompok yang ada pada saat itu sudah mulai membicarakan siapa yang mau mengganti Nabi. Nabi belum dikubur, mereka sudah berbicara kepentingan politik. Ada pertarungan politik antara kaum Ansor dengan Muhajirin, antara kubu Ali dengan kubu yang lain. Jadi pertarungan politik itu mulai lebih dominan daripada kepentingan agama. Begitu Umar menetapkan bahwa khalifah itu adalah Abu Bakar, maka semua mayoritas lah kira-kira mengikuti kecuali kubu Ali yang masih menganggap kepemimpinan itu adalah sesuatu yang diwariskan bagi keluarga. Kira-kira begitu kira-kira. Jadi motivasi politik mengalahkan motivasi agama. Masing-masing memang kubu Muhajirin mengklaim saya adalah umat yang pertama masuk Islam. Tapi yang satu bilang Nabi menganggap suku Quraisy itu adalah suku yang paling baik. Ansor bilang saya ini yang membantu kalian, yang menjadi penolong Nabi Muhammad dan umat Islam. Jadi semangat kesukuan dan ideologisasi agama itu lebih kental daripada wacana agama. Abu Bakar kemudian terpilih. Terpilihnya Abu Bakar itu kemudian semakin mengentalkan bahwa nuansa politik itu mengendalikan agama. Ketika ada kelompok-kelompok yang tidak mau membayar zakat, ya, Abu Bakar itu kemudian mau memerangi mereka. Coba. Jadi ketika ada orang kelompok-kelompok yang tidak mau membayar zakat, Abu Bakar mengambil tindakan dalam tanda petik menggunakan kekerasan memerangi mereka. Abu Bakar mewakili institusi politik
merasa absah, menggunakan kekerasan untuk agar orang membayar zakat yang dianggap sebagai bagian dari rukun Islam. Ya, disanggah oleh Umar. Ya Abu Bakar, kenapa orang tidak membayar zakat kok mau diperangi? Blibli 15 tahun, celebration. Diskon hingga 2 juta. Dan gosok buat tebus murah hadiahnya. Sama halnya orang tidak melaksanakan sholat, masa mau diperangi? Nah, ini mulai terjadi perdebatan. Kalau kita mau menafsiri perdebatan Abu Bakar dengan Umar tentang memerangi orang yang tidak mau membayar zakat ini tadi, maka saya berasumsi saja ya, tapi kalau diterima tidak jadi masalah. Saya berasumsi atau kita boleh mempertanyakan apakah zakat itu bagian dari rukun Islam atau bagian dari rukun politik seperti halnya pajak. Mengapa? Karena Abu Bakar mengatakan kalau mereka tidak membayar zakat, ekonomi negara bisa hancur. Berarti pandangan Abu Bakar sebagai kepala negara itu menganggap bahwa zakat itu bagian dari ekonomi politik. Sebaliknya Umar yang waktu itu masih menjadi sahabat lah, bukan menjadi politisi, Umar mengatakan, oh tidak perlu diperangi, sama halnya zakat, sama halnya dengan orang tidak mau sholat. Itu berarti Umar menganggap zakat bagian dari rukun Islam. Jadi Abu Bakar mewakili institusi negara menganggap zakat bagian dari ekonomi politik, maka dia merasa absah menggunakan cara-cara dalam tanda petik yang agak keras, kira-kira begitu. Tetapi Umar sebaliknya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada pergeseran relasional antara institusi politik dengan agama. Agama mulai dikendalikan oleh institusi politik. Ya. Nah, kemudian terjadi pergeseran kepemimpinan kepada Umar, kepada Utsman, kemudian kepada Ali. Dan sejak kepada Ali inilah pergeserannya itu sangat luar biasa. Ya. Ketika terjadi peperangan antara kubu Ali dan Muawiyah, dan kemudian terjadi tahkim, gencatan senjata antara kubu Ali dan Muawiyah itu, maka kemudian kubu Muawiyah yang mungkin sudah terdesak mau kalah oleh kubu Ali, itu mengangkat Al-Quran, diletakkan di ujung tombak sebagai pertanda kubu Muawiyah ini mau berdamai, bertahkim, kira-kira begitu. Oleh Nasr Hamid Abu Zaid, ini dianggap sebagai politisasi Al-Quran pertama dalam sejarah. Nah, gitu. Jadi Al-Quran itu dipakai itu untuk menghentikan peperang. Jadi dia mengangkat Al-Quran sebagai strategi untuk damai karena sudah merasa kalah, padahal itu dalam konteks kepentingan kekuasaan, itu membuktikan bahwa sudah terjadi politisasi Al-Quran. Begitu Ali siap melakukan tahkim, kemudian muncullah kubu Khawarij, ya, yang mengklaim kita harus berhukum kepada hukum Tuhan. Jadi ini politik mulai mengendalikan Al-Quran. Bukan lagi orang tidak membayar zakat, tapi Al-Qurannya sudah mulai dikendalikan oleh politik. Begitu kubu Ali kalah, kubu Muawiyah menang, kemudian sistem politik bergeser menjadi kerajaan, dan yang menjadi pemimpin kerajaan itu adalah putra dari Muawiyah dan turun kepada putranya. Ini
kubu Muawiyah ini karena merasa terancam oleh orang-orang atau kubu Ali terhadap kepemimpinan dia kemudian mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ketika saya melakukan merebut kekuasaan politik dari Ali dengan cara-cara kekerasan, ini bukan kehendak saya, tetapi ini adalah takdir dari Tuhan. Nah, disinilah muncul doktrin Jabariyah. Jadi saya merebut dari Ali dengan cara-cara tidak fair ini bukan kehendak saya, tetapi itu adalah kehendak Tuhan melalui takdirnya. Kalau Anda mau merebut jabatan itu dari saya, berarti Anda melawan kehendak Tuhan. Nah, itu pinter. Nah, nanti politisi seagama di Indonesia ya.